Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat solih solihat kelas 9 Ibnu Batuta dan Al-Kindi. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kelas IPA hari Senin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari segala macam mara bahaya yang akan menghampiri kita dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ustadz ustazah yang insya Allah sedang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tidak hanya IPA tapi seluruh pelajaran selama 1 hari dan 1 pekan ke depan. Marilah kita buka kelas IPA hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya Ustazah kali ini akan memberikan materi tetapi lewat video karena ada kendala di penguploadan atau pengunggahan video ke YouTube dari video PowerPoint. Jadi Ustazah sampaikan secara langsung tetapi direkam dan nanti Ustazah share di YouTube. Ya, hari ini materi kita adalah tentang persilangan di hibrid. Oke, disimak ya, karena akan ada beberapa pertanyaan yang Ustazah berikan tidak di Google Classroom tetapi lewat video ini. Jadi tugas yang pertama adalah kalian cari tahu apa sih persilangan di hibrid itu. Nih ya, persilangan di hibrid itu apa? Tugas pertama adalah mencari apa itu persilangan di hibrid. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau mereview pelajaran pekan kemarin mengenai monohibrid. Di sana kita sudah tahu apa itu fenotip dan genotip. Oke. Fenotip itu misalnya bunga berwarna merah atau bunga berwarna putih, atau kacang berbiji bulat atau berbiji kisut. Sedangkan genotip itu adalah simbol huruf yang menyatakan sifat dari fenotip ini. Misalnya merah M besar, putih M kecil, bulat B besar, kisut B kecil. Nah, setelah ini ada yang namanya gamet, bukan jamet ya, gamet. Nah, kalau hurufnya seperti ini maka gametnya karena dia sama M besar saja, yang ini M kecil saja, yang ini B besar saja, yang ini B kecil saja. Tetapi kalau ada misalnya warna merah tetapi agak keputih-putihan atau merah muda, genotipnya B besar dan B kecil, maka gametnya ada 2, yaitu B besar, B kecil. Oke, sampai sini mohon difahami dulu karena ini masih persilangan monohibrid. Ya. Sekarang kita masuk ke yang dihibridnya. Kita harus tahu maksudnya apa. Jadi kalian cari di hibrid itu apa. Oke? Berikutnya, contoh dari di hibrid adalah misal pohon mangga pendek biji manis. Ini adalah fenotip. Jadi ada pohon mangga pendek
batangnya pendek, pohonnya pendek, bijinya manis. Ini dihibrid. Kenapa dihibrid? Nanti kalian cari tahu maksudnya apa. Nah, ini adalah fenotip. Pendek dan manis. Ini juga fenotipnya pendek dan manis. Genotipnya bagaimana? Genotipnya bisa saja begini. Kalau tinggi pakai T besar, maka pendek pakai T kecil. Misalnya T kecil, T kecil. Kalau manis M besar, M besar. Nah, nih. Jadi genotipnya hurufnya tidak hanya 2, tetapi juga sekarang menjadi 4 ya. Tidak hanya 2, sekarang 4. Genotipnya seperti ini. Nah, ada lagi misalnya pohon sama-sama, ini nomor 1, sekarang nomor 2, sama-sama pohon mangga, tinggi, tapi bijinya manis. Nah, genotipnya T besar, T besar, manis M besar, M besar. Ada juga misalnya pohon mangga sama-sama tinggi, sama-sama bijinya manis. Sama-sama bijinya manis. Tetapi genotipnya tidak T besar T besar. Genotipnya T besar T kecil, manisnya M besar M kecil. Ada Ustazah? Ada. Jadi walaupun sama-sama tinggi dan manis, genotipnya tidak selalu sama. Genotipnya bisa beda. Jadi ini yang harus kalian pahami. Fenotipnya apa, genotipnya apa. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh untuk mencari gamet. Oke. Gametnya akan dicari untuk memproses persilangannya. Nah, sekarang kita tentukan gametnya dulu. Oke. Sudah ya? Paham? Berikutnya, sekarang Ustazah mau menjelaskan gamet persilangan dihibrid. Oke. Nanti akan mulai ketahuan kenapa dihibrid. Gametnya itu ditentukan dari genotip. Genotipnya pasti 4. Misalnya tadi enggak, Ustazah bedakan. Ada genotip H besar, B besar, B kecil. Gametnya apa? Gametnya bagaimana? Oke. Kalau di pelajaran yang sebelumnya, ini ya, yang monohibrid, gametnya hanya 1 huruf. Kalau dia sama-sama. Gametnya 1 huruf jika sama-sama kecil. Nah, kalau 2 huruf, yang satu kapital, yang satu kecil, maka gametnya juga 2. Nah, sekarang kalau seperti ini gametnya bagaimana? Yang pertama, tentukan dulu huruf yang di sini, yang ditulis lebih dahulu itu hurufnya harus sama. Walaupun kapital. Nih, ada juga yang begini. Nah, ini sama-sama H. Nggak boleh ditulisnya HB, HB. Ini tidak boleh. Kalau genotip harus sama-sama hurufnya dulu yang dikumpulkan, baru huruf yang lain. Walaupun ada yang kapital, ada yang huruf kecil. Nah, di gametnya kita lihat dulu. Ini H besar, H besar. Karena sama-sama H besar, yang ditulis H besarnya saja. H besarnya saja yang ditulis. Kemudian yang ini ada 2, B besar dan B kecil, berarti dua-duanya ditulis. Yang satu B besar, yang satu B kecil. Gametnya gimana? Gametnya ini disilangkan. H besar dengan B besar menjadi H besar B besar.
H besar dengan B kecil menjadi H besar B kecil. Nah, ini gametnya. Oke, yang kedua. Ini begini dulu aja. Ini huruf kapital semua, biar mudah. H besar berarti tulis H besar saja. B besar berarti tulis B besar saja. Disilangkan, gametnya adalah HB. Ini gametnya. Sekarang berikutnya. H besar, H kecil, B besar misalnya. Kebalikan yang ini ya. H besar dan H kecil berarti dua-duanya ditulis H besar, H kecil. Yang ini B besar berarti salah satu saja. Ini menjadi H besar B besar. Yang ini H kecil B besar. Nah, ini adalah gamet. Oke, itu adalah gamet. Ustazah lanjutkan dulu. Berikutnya yang beda semua. Nah, H besar, H kecil, B besar, B kecil. Berarti karena beda, dua-duanya ditulis. Yang ini juga beda, dua-duanya ditulis. Sekarang H besar dengan B besar, H besar B besar. H besar dengan B kecil, H besar B kecil. Yang H besar sudah. Yang ini belum. H kecil dengan B besar, H kecil B besar. H kecil dengan B kecil, H kecil B kecil. Nah, ini gametnya. Gametnya ada 4. Kalau dua-dua semuanya beda, H besar H kecil, B besar B kecil, maka gametnya ada 4. Yang ini gametnya ada 2. Yang ini 1. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama huruf kapital. Yang ini juga 2. Oke, sampai sini gamet paham? Karena kalau gamet tidak paham, nanti di bagian persilangannya akan lebih susah. Gitu. Ya. Oke. Ustazah akan memberikan tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama, masih ingat ya? Tentang apa itu persilangan dihibrid. Pakai bahasa kalian sendiri, tidak harus sama dengan yang di buku, tetapi intinya harus benar. Inti dari dihibrid itu apa harus benar. Oke, sekarang tugas berikutnya. Tugas yang kedua. Tadi tugas pertama, ini tugas kedua. Tentukan gamet dari genotip berikut. Tentukan gamet dari genotip yang A. Perhatikan. R besar, R kecil, S besar, S besar. Yang B. D kecil, D kecil, M besar, M kecil. Berikutnya B besar, B besar, Y, ini Y besar ya, Y besar, Y kecil, Y kapital. Yang D H besar, H besar, K kecil, K kecil, K kecil ya. Yang E misalnya M besar, M kecil, kemudian D besar, D kecil. Yang F T besar, T kecil, X besar, X besar. Oke, ini adalah tugas yang kedua. Menentukan gamet
dari genotip berikut ini. Ya. Jadi kalau ini sudah benar semua, maka nanti di materi berikutnya persilangan dihibrid itu akan lebih mudah. Oke. Ini tugasnya ada 2 saja. Berikutnya Ustazah akan memberikan sekilas mengenai persilangan dihibrid. Contoh ya. Contoh. Misalnya kacang warna kuning, biji bulat, genotipnya K besar, K besar, B besar, B besar. Disilangkan dengan tulisan Ustazah kurang bagus ya, mohon maaf. Kacang hijau, biji kisut, genotipnya K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Oke. Yang ditanya adalah tentukan keturunan pertama. Cara menjawab yang pertama adalah sama seperti materi monohibrid. Yang pertama itu tentukan fenotipnya. Fenotipnya adalah kuning bulat, yang satu hijau kisut. Oke, berikutnya genotip. Genotipnya apa? Genotipnya adalah K besar, K besar, B besar, B besar. Yang ini K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Berikutnya gametnya. Nah, tadi sudah belajar K besar, K besar, B besar, B besar. Gametnya apa? Karena ini sama berarti K saja, yang ini sama B saja, berarti langsung K besar, B besar. Yang ini K kecil saja, B kecil, B kecil saja, langsung saja. Nah, berarti keturunan pertamanya gamet dengan gamet ini dijadikan satu. Cara menulisnya tidak boleh K besar, B besar, K kecil, B kecil. Ini salah. Yang benar adalah yang hurufnya sama dikumpulkan dulu, walaupun yang satu kapital. K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ingat, huruf kapital lebih awal. Huruf kapital lebih awal. Ini yang benar. Jadi keturunannya yang mana Ustazah? Keturunannya ini. Ini genotipnya. Kalau ditanya genotip keturunan satu yang mana? Yang ini. Kalau ditanya fenotipnya, kita lihat huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya K besar. Ingat, kalau K besar tadi untuk melambangkan warna kuning. Berarti karena dia K besar, kita tulis kuning. Nah, berikutnya yang B, karena B besar, kembali lagi ke sini. B besar itu untuk biji bulat. Kalau B kecil untuk biji kisut, berarti yang di sini kuning bulat. Nih. Jadi kalau pertanyaannya tentukan keturunan pertama. Keturunan pertama warnanya kuning bulat. Kacangnya itu nanti tumbuhnya berwarna kuning biji bulat. Tetapi genotipnya K besar, K kecil, B besar, B kecil.
gitu. Cara menentukannya seperti materi monohibrid. Ini masih termasuk yang mudah sekali. Nanti akan meningkat lagi, lebih sulit. Yang ditanya bukan filial 1, bukan keturunan pertama, tapi bisa jadi filial kedua jika ini anaknya ini disilangkan dengan induknya gitu. Tapi sekarang Ustazah mau menyampaikan ini dulu. Caranya begini. Nanti Ustazah akan sampaikan juga yang menggunakan tabel. Yang menggunakan tabel itu kalau genotipnya tidak sama. Kalau ini kan homogen ya, besar, kecil. Nanti kalau pakai tabel itu yang misalnya K besar, K kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Oke, sementara untuk yang ini Ustazah prolog saja dulu, nanti akan lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi ini termasuknya adalah seperti pemanasan gitu, karena setelah PTS kemarin mungkin masih bingung untuk menyambungkannya. Jadi sekilas saja dulu. Tadi ada 2 tugas ya, ingat ada 2 tugas. Yang pertama apa? Yang kedua tugasnya tadi menentukan gamet. Nah, berarti videonya nanti ditonton lagi. Kemudian dikumpulkannya di Google Classroom. Bentuknya foto saja. Jadi kalian menulis di buku latihan, di foto, atau diketik di file Word, atau diubah ke PDF boleh. Nah, kalau yang foto berarti dikerjakan di buku latihan gitu ya. Nanti deadline-nya kapan? Lihat di Google Classroom. Ustazah sangat mengapresiasi siswa-siswa yang tidak men-skip video. Jadi nggak di-skip terus nanya ke temannya, karena tugasnya ada di video itu. Ya, oke, itu saja yang Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua menyimak dengan baik. Diulang lagi dan dibaca juga bukunya, karena di buku itu sebetulnya sudah jelas, sudah detail, sudah ada contohnya. Bahkan nanti dipelajari lagi. Kalau nggak paham boleh nanya. Jadi Ustazah itu melayani yang mau nanya. Jangankan kalian ya, alumni saja itu sampai ada yang nanya pelajaran fisika karena nggak ngerti. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nanti panjang, biasanya Ustazah buatkan video. Tapi kalau bisa langsung dijawab, Ustazah jawab, diketik di WA atau di buku, kemudian difoto gitu ya. Jadi kalian yang masih menjadi murid, gunakan hak untuk bertanya siapapun gurunya ya, pelajaran apapun silakan disampaikan jika ada kendala. Dan karena kalian sudah kelas 9, mohon tidak perlu lagi ustazahnya atau ustadz-ustadznya menawarkan mau remedial tidak, mau mengerjakan tugas tidak, mau dapat hasil yang bagus tidak, dan seterusnya gitu. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian benar-benar menjadi anak yang mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Ustadz Ustazah. Kemudian kalau ada guru yang sudah bahasanya bela-belain japri kalian, nelpon, video call, DM dan seterusnya untuk menanyakan tugas kalian, mohon adab dan etikanya dijaga. Jadi jangan sampai gurunya dicuekin. Kemarin Ustazah japri salah satu murid, Ustazah menanyakan mau remedial atau tidak, ternyata sampai sekarang Ustazah digantungkan, di PHP-kan gitu. Jadi oke, tidak apa-apa. Ustazah menghargai kalau memang muridnya sendiri yang tidak ingin memperbaiki, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika mau masuk SMA, berarti kita tidak perlu meminta guru untuk menaikkan nilai, apa adanya seperti itu. Ya minimal KKM lah ya. Tapi kalau nilainya kecil, walaupun KKM, ternyata banyak sekolah yang masih mengutamakan nilai yang 90 gitu. Jadi kalau ustazah dan ustadz-ustadz di sini
nilai harus bagus, tetapi prosesnya juga lebih bagus gitu. Kalau ternyata proses sudah baik dan itu tidak sesuai dengan passion kita, passion kalian, nggak apa-apa sebetulnya, nggak harus 100, tapi minimal standarnya dapet dan ada ikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Nggak asal cuek aja nih, nggak ada tugas yang dikerjain kalian cuek aja sampai ditegur berkali-kali gitu ya. Oke, itu saja dari Ustazah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan lebih baik dari hari sebelumnya. Ingat sudah kelas 9 harus lebih serius dan adab ketika belajar Zoom digunakan dan diaplikasikan dengan baik ya nak ya. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat kalian semuanya.